Nah, saya belajar sendiri, terus kemudian saya putuskan untuk ke Bandung untuk memastikan yang saya pelajari itu betul apa enggak. Itu, maka dijelaskan kerjanya itu yang paling minim kan cuma ajak dua. Kan cuma ajak dua, bantu ajak dua. Lah saya langsung mikir, nah kayak gini kok kerjaan paling gak bagi saya loh ya. Waktu itu yang saya pikirkan, itu kerjaan gampang banget gitu loh. Nggak perlu mikir kalau itu bagi saya. Karena dia mengajak loroi, apalagi cuma bisnis nilainya receh. Wong saya itu biasa partneran bisnis modalnya ratusan juta miliaran pedo gelem kok. Itu ya Pak ya. Kok meng modal segitu kok mosok ra iso gitu loh, itu keyakinan saya. Meskipun ternyata di lapangan juga nggak semudah yang saya bayangkan. Kalau jujurnya itu tadinya membayangkan tuh gampang banget gitu kan. Tapi ternyata ya kita di lapangan itu ketemu berbagai alasan orang, terus penilaian negatif orang gitu. Tapi apa ya? Saya nggak ngefek dengan orang ngomong-ngomong begitu, karena apa, saya ngelihat kalau cuma ajak dua partner aja hasilnya bisa gedenya segitu kok. Jadi kalau cuma disepelekan di ini nggak ada apa-apanya. Itu yang memang sudah di pikiran saya. Awalnya gampang, awalnya membayangkan Pak Cak mesti do gelem, bukan banget long do gelem. Ternyata enggak. Ora gelem malah ono sing ngegol-gol ya. Wah, tapi saya justru penasaran karena tertantang dengan cuma ngajak dua mosok aku ra iso sini gitu loh. Nah, jadi saya justru semakin orang itu semakin pengen kok ra iso mosok ra iso tenan gitu loh. Jadi penasaran saya lebih kuat karena keinginan saya lebih kuat daripada sekedar penilaian orang, apapun penilaian orang, karena mosok si raiso gitu loh. Karena ke Bandung saya ketemu dengan tukang bakso, mantan tukang bakso Pak Suroto kan. Ya dia tukang bakso iso loh, aku iki lho ora tukang bakso gitu lah istilahnya kan. Kita kan mengukur diri sendiri kan. Tukang bakso ya iso, aku iki ora tukang bakso. Itulah yang kekuatan saya di situ. Jadi ketika ditolak itu justru saya penasaran, mosok loro ora iso lah mau sini-sini bakso selesaikan. Jadi semakin ada yang nolak itu tidak membuat saya down, tapi membuat saya semakin penasaran, dian nganti loro ora iso. Bangetan gitu loh. Nah, kan sebagian orang ketika membayangkan mudah, jujur aja membayangkan mudah, tapi begitu mengenai kendala terus waduh angel ternyata terus berhenti. Kalau saya enggak, memang saya justru penasaran mosok loro ora iso sini tenan lagi wis. Padahal karakter kalau Solo sih hitungannya sudah jauh banget ya, macam-macam lah. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau saya justru melihat begini, orang yang sudah pernah jalankan bisnis MLM lah kayak gitu dan gagal, itu sebenarnya justru kita lebih mudah menjelaskan. Kenapa dia udah berarti dia tidak anti MLM. Kalau dia kemudian anti MLM itu karena dia gagal-gagal terus. Nah sekarang tinggal kita menjelaskan perbedaannya apa dengan yang sudah pernah kamu lakukan dulu. Yang kamu lakukan dulu jauh lebih sulit, harus belanja tiap bulan, harus macam-macam, lah itu jauh lebih sulit. Nah ini enggak pasangan kok. Yang poin itu juga. Iya toh pasangan jadi jauh lebih mudah, tinggal kita malah saya itu malah terakhir setelah beberapa awal-awal sudah terlewati, terus mulai bulan ke-4 ke-5 itu saya malah seneng. 4 bulan pertama 5 bulan itu saya malah ketemu banyak teman-teman yang ngomongnya wis kapok MLM, wah kapok aku bola bali ora cocok aku. MLM apa sing biyen sing tok eloni apa iki? Apa piye koyo ngono biyen hitung-hitungane piye? Wes pengelola sangel lah. Coba bandingke saiki. Ya, kan kita harus begitu. Tak banding-bandingkan dengan kita. Wah, iki beda iki. Ya udah malah pada ikut. Makanya salah satu percepatan saya karena saya ketemu orang-orang yang dulu sempat MLM dan dia udah sempat jalan ya, bukan hanya MLM terus memutung enggak, tapi sudah sempat jalan tapi rasanya saya terus berhenti. Itu saya nemu itu maka agak cepet saya. Jogja lumayan, dulu saya sudah sering ke Jogja. Maka cepet gitu. Karena ketemu orang-orang yang memang sudah mentalnya sebenarnya sudah siap, cuma dia itu berhenti karena merasa buat tiga orang, tapi mental dia kan sudah area udah mencapai. Gitu. Jadi kalau ketemu orang, wah saya nggak, malah justru saya seneng nih ketemu orang bekas MLM sih. Jadi nggak ada istilah jenuh bagi saya. Nggak ada istilah jenuh karena kita ini beda. Kita harus tahu keunggulan kita apa dibanding yang lain. Ketemu orang mau MLM, nah saya tahu
Aku PML, wah kapok aku, seneng saya. Jujur aja kalau yang begitu saya seneng. Tinggal saya korek aja pengalamanmu kayak apa dia. Karena itu justru peluang kita. Tapi kalau ketemu orang yang belum pernah sama sekali, memang kita harus pendampingannya harus kuat. Karena dia belum pernah jalankan sama sekali. Jadi dia nggak ngerti ininya. Tapi kalau yang orang sudah pernah ikut itu malah justru wes mentalnya wes sakit. Jadi memang, jadi kalau bahasa jenuh menurut saya sih nggak ada. Karena ini beda. Jenuh itu nek podo meneh atau awarke podo meneh ya berarti memang udah nggak menarik. Tapi kita kan berbeda. Ya istilah MLM-nya sama, tetapi produknya berbeda, marketing plan-nya berbeda. Banyak kok tim saya ini yang dari macam-macam lah, termasuk, tapi bukan langsung dari saya. Kalau yang Kinet itu kemarin ada masalah itu banyak banget orang Kinet masuk ke kita. Iya. Yang loncat ke kita banyak. Kalau yang pada masuk tapi bukan di tim saya itu banyak orang veteran, tapi bukan tim saya. Orang veteran banyak pindah toh, tapi nggak masuk ke, ya sedikit lah yang ke tim saya. Tapi kalau orang Kinet, wah banyak banget di tim saya, orang-orang kemarin kasus Kinet nih loh, meskipun bukan langsung saya ya. Tapi yang akhirnya masuk ke sini orang Kinet. Bisa aku belajar. Saya dulu pelaku juga. Pelaku apa? Ya Kinet itu. Oh Kinet juga. Kalau tidak ada keberkahan langsung takat. Ya Kinet banyak. Kinet itu kasus kemarin lah, gara-gara kasus kemarin yang banyak. Dan Kinet itu anak-anak muda banyak. Iya. Jadi tim saya itu anak-anak muda, bro, semua. Ya termasuk kemarin yang 2 orang perempuan itu. Yang ke jalan ke saya kan, yang pulang itu anak perempuan. Itu orang Kinet itu. Oh yang ganti warna. Oh bukan, itu kan Private Zero itu. Oh yang terakhir. Yang masih muda-muda yang belum lama. Sana dulu. Mana dia? Pulang. Mana? Semarang apa? Jogja. Oh Jogja. Ya. Itu Pak Asep mana? Itu. Ya wes. Duluan ya Pak. Oh, dulu. Ngobrol-ngobrol. Baru. Oh ayo bareng. Ya udah barengan aja sekali ya. Lewatnya tapi muter-muter.